jaminan itu merupakan perjanjian tambahan atau accessory, ya, perjanjian tambahan di mana menginduk atau terikat dengan perjanjian pokoknya. Ya. Perjanjian pokok itu berupa perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Ya. Jadi kalau perjanjian tambahan atau asesor atau jaminan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi melekat pada perjanjian pokoknya. Jadi kalau perjanjian tambahan hanya merupakan perjanjian asesor atau tambahan di mana menginduk atau melekat pada perjanjian pokoknya. Nah, perjanjian pokok tadi adalah perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Kalau kita berbicara tentang jaminan atau perjanjian tambahan atau asesor, ya, itu jaminan itu berupa ada dua jaminan, yaitu berupa benda, yang mana yang pertama adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak atau benda tetap. Ya. Kalau benda bergerak berarti seperti contohnya mobil, sepeda motor dan sebagainya. Ya. Tapi kalau benda tetap atau benda tidak bergerak dalam hal ini misalnya berupa sertifikat, ya. Ada hak milik, ada guna bangunan, ada hak guna usaha, hak pakai dan sebagainya, ya. Nah, di dalam perjanjian kredit tadi, ya, pastinya perjanjian itu akan memberikan suatu jaminan, ya. Nah, jaminan tadi yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya dalam hal benda bergerak, misalnya sepeda motor, mobil atau yang lain, ya, itu nanti akan dibuat dengan perjanjian tersendiri, artinya adanya akta tersendiri, ya, yang diikat dengan akta tersendiri, ya. Bisa berupa gade, ya, atau fidusia, yang sekarang ini banyak menggunakan gade, fidusia maksudnya, bukan gade. Karena dalam fidusia tadi itu harus didaftarkan sebagai jaminan yang sah ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, misalnya dalam hal ini sepeda motor atau mobil. Kalau mobil atau sepeda motor dijaminkan, ya, dengan adanya perjanjian kredit atau pengakuan hutang, maka mobil atau sepeda motor tersebut, ya, berupa roda 2 atau roda 4 itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, dengan akta fidusia, ya, aktanya namanya fidusia. Lalu akta tersebut akan didaftarkan, harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau sudah didaftarkan akan keluar namanya sertifikat, ya. Sertifikat namanya sertifikat fidusia. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang benda tidak tetap atau benda bergerak tadi, ya, itu dasarnya dengan undang-undang fidusia, ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang benda tetap sebagai jaminannya atau benda tidak bergerak, misalnya sertifikat hak milik atau hak guna usaha, guna pakai, hak HGB, ya, hak guna bangunan, hak pakai dan sebagainya, itu kita akan menggunakan namanya akta. Aktanya kalau tadi fidusia berarti akta fidusia, tetapi kalau jaminannya benda tetap, itu aktanya adalah APHT, ya, akta pembebanan hak tanggungan, ya, akta pembebanan hak tanggungan dengan namanya dengan dasarnya undang-undang hak tanggungan. Nah, kita akan bahas dulu tentang
fidusia. Ya. Tadi kalau benda tetap itu aktanya akta APHT, akta pemberian hak tanggung, akta pembebanan hak tanggungan, ya itu nanti didaftarkan juga ya ke kantor pertanahan, ya ke kantor pertanahan kabupaten atau kota, tergantung dari objeknya, tergantung dari letak tanah atau sertifikat yang dijaminkan. Misalnya kalau tanahnya di Surakarta, ya berarti pendaftarannya di kantor pertanahan kota Surakarta, yang dulu disebut agraria, ya. Sekarang dengan Menteri ATR, ya, BPN dan ATR itu untuk kota dan kabupaten namanya kantor pertanahan. Ya. Jadi kalau tanahnya saya ulang, untuk tanahnya di kota Surakarta, sertifikatnya di kota Surakarta, berarti pendaftarannya di kantor pertanahan kota Surakarta. Kalau tanahnya di Kabupaten Boyolali, ya pendaftarannya di kantor pertanahan Kabupaten Boyolali. Ya. Jadi pendaftarannya sesuai dengan letak objek yang dijaminkan. Ya, itu. Nah, nanti setelah didaftarkan di kantor pertanahan masing-masing, ya, itu nanti akan timbul atau keluar namanya sertifikat, sama dengan fidusia tadi. Namanya sertifikat, kalau tadi sertifikat fidusia, ini keluar namanya sertifikat hak tanggungan. Ya. Yang sekarang ini baik fidusia maupun sertifikat hak tanggungan itu dikeluarkan secara online. Ya. Jadi nanti masing-masing penerima fidusia maupun penerima hak tanggungan itu akan mencetak sertifikat masing-masing. Ya. Jadi akan keluar sertifikat fidusia maupun sertifikat hak tanggungan. Ya. Jadi nanti pendaftarannya secara online. Ya. Nah, kalau fidusia tadi didaftarkan oleh penerima fidusia, ya, harusnya bukan notaris tapi penerima fidusia. Ya. Tapi fidusia tadi, penerima fidusia bisa memberikan kuasa kepada notaris untuk mengurus, termasuk mendaftarkan, termasuk mencetak dari sertifikat itu. Ya. Kalau fidusia berarti ya sertifikat fidusia. Itu notarisnya. Jadi penerima fidusia kan misalnya dalam hal ini leasing, biasanya kan bank ya, penerima fidusia. Nah, penerima fidusia, bank tadi akan memberi kuasa ke notaris untuk mengurus, ya, mengurus pensertifikatan fidusia termasuk aktanya. Nah, nanti notaris akan diberi kuasa, ya, diberi kuasa yang intinya kuasa itu kan pemberian hak untuk mengurus, ya, untuk apa? Untuk tujuannya untuk mengurus, ya sudah, untuk mengurus pensertifikatan fidusia. Dan nanti notaris akan mendaftarkan secara online dan mencetak dari sertifikat tersebut, ya, mencetak sertifikat online tadi dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti akan keluar sertifikat fidusia. Nah, sedangkan kalau benda tetap tadi yang merupakan jaminannya berupa benda tetap, misalnya hak milik, sertifikat hak milik HGB tadi, itu yang membuat akta, tadi kan aktanya akta pembebanan hak tanggungan atau APHT. Itu dibuat oleh atau dibuat di hadapan PPAT, bukan notaris ya. Kalau notaris tadi fidusia. Nah, kalau
APHT, akta pembebanan hak tanggungan, ya, itu yang membuat aktanya adalah PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Ya. Pejabat pembuat akta tanah ini merupakan wilayah kerjanya hanya di kota atau kabupaten. Beda dengan notaris. Tadi kalau notaris fidusia itu ya, yang membuat akta fidusia, wilayah kerjanya kan satu provinsi. Ya. Tetapi kalau PPAT itu hanya satu kota atau satu kabupaten wilayah kerjanya. Ya, jadi misalnya tanahnya, sertifikat tadi tanahnya di Boyolali, ya berarti PPAT-nya harus PPAT Boyolali. Tidak boleh PPAT Kota Surakarta. Ya. Nah, jadi tadi kalau tanah atau jaminan tadi berupa tanah, berupa sertifikat, akan dibuat oleh aktenya dibuat oleh PPAT. PPAT setempat. PPAT di mana tanah itu atau tanah tersebut dijaminkan. Ya. Letak tanahnya di mana. Nah, itu PPAT-nya yang berwenang itu, yang mempunyai wilayah kerja di mana yang tanah tersebut dijaminkan. Nah, misalnya tadi tanahnya di Kota Surakarta, ya, berarti PPAT-nya juga PPAT Kota Surakarta. Ya. Lalu PPAT ini akan membuat akte. Aktenya adalah akte pembebanan hak tanggungan. Nah, setelah akte dibuat, ya, dalam jangka waktu 7 hari, ya, jangka waktunya 7 hari itu maksimal 7 hari kerja, ya, itu harus didaftarkan di kantor pertanahan tadi, ya, di kantor pertanahan setempat. Kalau sertifikatnya di Kota Surakarta, ya kantor pertanahan Kota Surakarta dalam jangka waktu maksimal 7 hari. Nah, nanti kalau sudah didaftarkan, nanti kantor pertanahan akan mengeluarkan namanya sertifikat hak tanggungan. Sama seperti akta fidusia tadi. Nah, ini juga secara online. Ya. Yang mana seharusnya, ya, jadi nanti akan dikeluarkan sertifikat hak tanggungan, nanti yang mencetak atau yang mencetak sendiri adalah dari pihak krediturnya, ya, bukan PPAT-nya. Ya, bukan PPAT-nya. Jadi yang mencetak adalah krediturnya. Ya, dalam hal ini misalnya bank, ya, bank akan mencetak hak tanggungan tersebut. Ya, gitu. Oke. Kembali ke fidusia, ya. Nah, bisa dilihat? Bisa, Mbak Ketua? Pak, bisa. Ya. Jadi dengan adanya akta fidusia itu ditentukan dengan dasar Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang 42 tahun 1999, ya. Dan ini undang-undang ini diperbarui lagi dengan peraturan menteri, ya. Nanti bisa dicari peraturan menteri tentang fidusia, menteri kehakiman, ya, menteri hukum dan HAM, ya. Ya, itu dengan peraturan menteri, ya, yang terbaru. Kalau nggak salah tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2017 kalau nggak salah. Tapi bisa dilihat nanti, Anda bisa cari. Tetapi intinya bahwa dengan Undang-Undang 42 tahun 99 dengan Yungto atau diperbarui dengan peraturan menteri, itu bahwa jaminan fidusia, ya, harus dibuat dengan akta notaris. Ya, akta notarial.
tidak boleh dibuat di bawah tangan. Ya. Jadi kalau misalnya perusahaan leasing nih ya, leasing, Anda misalnya kredit di perusahaan leasing, kredit sepeda motor, ya, Anda akan dibuat namanya perjanjian kreditnya, ya, dan di situ ada perjanjian tambahannya atau aksesor. Nah, berupa jaminan. Jadi yang dijaminkan sepeda motor tadi yang Anda kredit tadi. Nah, fidusia akan melekat di situ. Nah, Anda pasti diminta untuk tanda tangan fidusianya, ya, akta fidusianya. Nah, kalau di bawah tangan, nah itu berarti akta fidusia hanya sebatas ya perjanjian, namanya perjanjian di bawah tangan, ya, tidak bisa didaftarkan atau sebagai bentuk bentuk suatu perjanjian yang kuat karena tidak bisa didaftarkan. Kalau terjadi wan prestasi, ya sepeda motor tadi tidak bisa dilelang, disita, ya karena di bawah tangan, karena tidak bisa didaftarkan. Nah, ketentuan ini wajib, maka si leasing tadi harusnya membuat perjanjian jaminan fidusia dengan akta otentik, ya, akta yang dibuat oleh notaris. Ya, di sini ada ketentuannya, ya harus dibuat dengan akta notaris. Ya. Nah, akta yang dibuat oleh ini pasal 5, ya. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, ya, dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Nah, ini yang digarisbawahi di sini. Akta notaris, ya. Ini penting. Jadi kalau akta Anda misalnya tanda tangan, Anda leasing, ya, membuat perjanjian leasing, Anda kredit di perusahaan leasing, Anda disuruh tanda tangan di bawah tangan, nah itu syukur alhamdulillah karena itu tidak bisa dijaminkan, hanya perjanjian di bawah tangan saja, ya. Kalau terjadi wan prestasi ya sudah, nggak masalah, ya. Artinya bahwa perusahaan tadi tidak bisa untuk melelang atau mensita barang fidusia tadi. Nah, ini harus dibuat dengan akta notaris, ya. Dan pengertian dari fidusia, ya, itu bisa dilihat fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda ya hak kepemilikan dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Jadi artinya kalau fidusia itu hanya pengalihan hak, bukan barangnya atau bendanya. Jadi yang dialihkan hanya hak kepemilikan. Jadi misalnya kalau Anda leasing, ya leasing dengan jaminannya fidusia tentunya, itu haknya saja yang diberikan kepada penerima fidusia. Yaitu apa? Yaitu misalnya dalam hal ini bentuk berupa BPKB. Tetapi bendanya atau motornya, kalau Anda leasing motor atau mobil, ya, itu benda tersebut tetap dikuasai oleh pemilik fidusia, ya, pemilik benda, ya, atau pemberi fidusia. Jadi yang bendanya tetap di dalam penguasaan pemilik benda atau pemberi fidusia tersebut. Jadi penerima fidusia hanya sebagai menerima pengalihan haknya saja. Beda dengan gadai.
Nah, ini beda dengan gade. Ya, di pelajaran KUH Perdata tentang gade, yaitu di situ disebutkan, ya, gade itu pengaliannya termasuk bendanya, ya. Misalnya saya, ya, ini punya ake, ya, punya ake, ini saya gadekan ke teman saya, sama-sama benda bergerak nih ya, bisa kemana-mana ini. Nah, ini saya gadekan, ya, sebesar misalnya di sini misalnya 20 juta, ya. Nah, benda ini yang saya pegang ini, ya, ini akan dibawa oleh si pemberi gade, penerima gade, bukan pemberi saya ya. Jadi ini sebagai jaminan benda ini kepada penerima gade. Misalnya tadi 20 juta. Ini saya serahkan kepada penerima gade, uang 20 juta saya terima, ya. Tetapi benda ini akan dikuasai oleh penerima gade. Ya. Jadi bedanya tadi kalau fidusia itu hanya pengalian hak, tapi kalau gade ini pengalian termasuk pengalian untuk bendanya, barang yang dijaminkan. Gitu, ya. Ini gampangnya begitu. Nah, itu tentang pengertian fidusia. Nah, jaminan fidusia, nah ini adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ya, jadi ini yang tidak termasuk menjadi hak atau ranah hak tanggungan. Jadi jaminannya nanti berupa benda bergerak tadi, ya. Ini pengertian saja, ya. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan. Ini, nah, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi pemberi fidusia itu bisa perorangan, bisa badan, ya, yang merupakan pemilik dari benda tersebut. Ya, bukan hanya perorangan saja, ya, badan juga bisa, misalnya PT, CV, ya, itu bisa. Ya. Penerima juga seperti itu, ya. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang pembayaran dijamin dengan jaminan fidusia. Jadi misalnya di sini pemberi fidusia misalnya perorangan, ya biasa perorangan, tetapi korporasi bisa misalnya dalam hal ini badan, bisa bank, ya, bisa pemberi lembaga keuangan yang lain, ya. Itu penerima fidusia. Nah, kalau utang, kewajiban yang harus dibayar oleh kreditur, oleh debitur maksudnya, bukan kreditur. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi, harus wajib dibayar, ya, oleh debitur. Nah, kreditur, nah ini ada kreditur, ya. Kreditur adalah pihak mempunyai hutang, mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Nah, kreditur ini adalah biasanya dalam hal ini kalau perjanjian kredit, ya, lembaga keuangan, misalnya bank dan sebagainya. Debitur yaitu mempunyai yang orang pihak seseorang baik korporasi maupun perorangan yang mempunyai utang, ya, kepada kreditur. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, saya lanjut. Nah, itu tentang fidusia, ya.
Ini aja hanya pengertian aja, objeknya ya. Nah, tadi saya sebutkan, tadi sudah saya sebutkan perjanjian jaminan itu merupakan jaminan ikutan, ya, artinya tambahan atau asesor yang akan ikut selalu dalam perjanjian pokoknya, ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ini jaminan fidusia ini. Pasti ya ikut dalam perjanjian pokok, ya, di pasal 4. Kita lanjut, pasal 5-nya, ini tadi dalam akta dibuat dalam akta notaris, akta otentik, ya, akta yang dibuat oleh notaris. Nah, ini di pasal 5, di ayat 2-nya, ini akan biayanya fidusia itu diatur dalam peraturan pemerintah. Ya. Jadi ada peraturan untuk akta jaminannya, termasuk nanti pendaftarannya. Ya. Jadi berapa kalau dipasang fidusia, berapa. Jadi nanti di dalam akta fidusia itu akan disebutkan yang dijaminkan itu misalnya dalam hal ini sebuah mobil, jaminannya sebuah mobil, ya. Utangnya bahwa si A dan B, si A ini adalah pihak kreditur atau pihak bank, B-nya adalah yang berhutang atau debitur. Pihak bank dengan debitur ini melakukan perjanjian kredit, utangnya sebesar 500 juta. Atau utangnya misalnya hanya 250 juta. Misalnya utangnya 250 juta. Nah, si B, ya, si B ini, tadi kan si A adalah kreditur atau pihak bank. Si B adalah debitur. Si B tadi berutang atau melakukan perjanjian kredit dengan A, itu memberikan jaminan. Misalnya jaminannya berupa mobil Fortuner misalnya tahun 2020 atau 2022. Nah, nilai atau nilai dari nilai objek dari Fortuner tadi atau harga Fortuner tadi dihargai sebesar misalnya 350 juta. Ya. 350 juta. Nah, nilai yang dijaminkan tadi kan nilai objeknya. Nilai yang dijaminkan pastinya di bawah dari nilai objeknya. Ya, harga objeknya. Jadi tadi kan misalnya ditaksir Fortuner tadi seharga 350 juta. Nah, nilai yang dijaminkan pasti di bawah itu, misalnya hanya 300, ya, 300 juta. Jadi nanti yang dipasang di dalam akte fidusianya itu yang seharga 300 yang ditaksir oleh pihak bank, pihak kreditur, ya, bukan nilai objek jaminannya. Ya. Sama seperti di hak tanggungan. Hak tanggungan itu juga ada nilai objek yang dijaminkan, bukan nilai objeknya tapi nilai jaminannya. Jadi misalnya kalau tanah, ya, misalnya harganya 1M, misalnya di pasaran 1M, tapi nilai objek atau nilai jaminannya tidak mungkin 1M, ya, pasti di bawah itu. Itu nanti yang menentukan adalah pihak kreditur, termasuk dalam hal ini fidusia tadi. Misalnya harga realnya, harga umumnya tadi Fortuner tadi 350 juta, jadi nilai jaminannya
nanti pasti di bawah 350 juta oleh bank atau oleh kreditur. Ditaksir misalnya hanya 300 atau 275 ya. Tergantung dari taksiran atau appraisal dari pihak kreditur atau pihak bank. Gitu. Jadi jangan bingung, nanti ada nilai objek, ada nilai jaminan. Ya. Nah, ini di dalam pasal 5 di dalam akte, ya. Lalu di dalam pasal 5 ayat 2-nya itu diatur tentang aktanya. Di samping aktanya itu harga biaya aktanya, ya. Ada biaya yang dikenakan dengan namanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jadi misalnya fidusia tadi, misalnya dinilai sebesar 1 M ke atas, ya, itu kena biaya penerimaan negara bukan pajak itu sebesar 1.800.000, ya. Sementara ini, ya, nanti mungkin menterinya ganti berubah lagi, ya kita nggak tahu, ya. Sementara ini kalau di atas 1 M itu dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu sebesar 1.800.000. Kalau di bawah 1 M, di atas 200 kalau nggak salah, ya, itu ada ketentuan di situ, ya, 500 atau 1 juta. Nanti bisa dilihat di peraturannya, ya. Jadi kalau di bawah, masih di bawah 200 juta kalau nggak salah, itu hanya 50.000, ya. Oke. Ya, itu aturan-aturan itu bisa Anda lihat juga tentang biaya PNBP-nya, ya, di peraturan tentang peraturan pemerintah, ya, termasuk peraturan Permen, peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM, ya, itu. Nah, di dalam tadi di pasal 5, setelah itu pasal 6, ya, itu ada aktanya, akte fidusia tentang identitas seperti pembuatan akte biasa itu, karena ada perjanjian pokoknya, ada uraian bendanya. Nah, nilai penjaminan, ya, benda yang menjadi objek jaminan, nilai penjaminan, ya, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, ini dibedakan, ya. Jadi ada nilai penjaminannya dan nilai benda menjadi objek jaminan fidusia. Nah, ini kalau objek jaminan fidusia ini yang di mana berapa yang dijaminkan, ya, berapa harga yang sesungguhnya. Nah, ini pengertian tentang jaminan fidusia, intinya seperti itu. Ya, itu tentang fidusia. Ada pertanyaan? Belum? Belum, ya? Jangan lupa di absen, Mbak Rinda. Oke, Pak, siap. Nah, itu seperti undang-undang tadi, ya. Ini contoh dari akta fidusia. Ini kalau di sini aktanya adalah akta notarial, ya. Karena kan nggak ada yang akta di bawah tangan.
Maaf. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya. Ya, ini jaminan fidusia seperti ini contohnya, ya. Ini akta jaminan fidusia. Jadi ini formnya sudah di belangkonya sudah seperti ini ya, paten ya. Jadi aktenya jadi pada jam ya seperti kemarin ada awal, ada kepala akte, ada tubuh akte dan akhir akta. Ini jaminan fidusia ya. Nah, ini tuan bla 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 ya. Nah, ini akta yang mana ini adalah yang pertama adalah pihak pemberi fidusia. Ya. Di mana ada perjanjian di mana suami istri harus menyetujui. Ya. Nah, ini pemberi fidusia. Ya. Makanya kemarin di soal sewa atau jual beli ya, itu di sini dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk melakukan tindakan tersebut dalam perjanjian ini mendapat persetujuan dari istrinya. Ya, ini berarti perjanjian, tidak ada perjanjian kawin tentang pisah harta, berarti hartanya tadi adalah harta bersama, harta gonogini. Nah, ini contohnya. Lalu yang kedua ini adalah pihak misalnya penerima fidusia, ya. Ya. Ini adalah kenapa ada dua? Ya mungkin ini ada di sini ada bank misalnya, ya. Dalam hal ini penerima fidusia adalah bank, di mana direktur dengan persetujuan komisaris, ya kan PT, ya. PT, ya. Nah, menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing. Yang satu sebagai business manager dan yang satu adalah legal officer, ya, legal kredit dan sebagainya. Ya, ini memberi kuasa berdasarkan kuasa ya, itu mewakili PT bla bla bla, ya. Nah, selanjutnya ini uraian dari PT tadi ya, uraian PT yang mewakili adalah tadi dua orang tadi, manajer dan legalnya, ya. Lalu di sini disebut sebagai penerima fidusia. Nah, ini intinya bahwa antara pemberi fidusia selaku pihak menerima fasilitas kreditnya berupa apa, ya. Jadi pemberi fidusia ini juga disebut debitur. Kalau pemberi fidusia bukan sebagai debitur ya nggak masalah ya, sebagai penjamin atau pemberi fidusia. Tapi harus menerangkan bahwa nanti krediturnya, debiturnya siapa, nanti diterangkan di bawah. Ini pengertian saja. Nah, kreditnya harus disebutkan nanti di situ. Perjanjian pokok atau utang pokoknya, perjanjian kreditnya berapa? Kreditnya berupa berapa miliar, berapa juta, ya. Itu disebutkan di sini. Misalnya di sini 1,5 miliar, ya disebutkan hutangnya sebesar 1,5 miliar, ya 1.500.000.000. Nah, ini utangnya siapa? Ya, kalau pemberi fidusia orang lain, debiturnya juga orang lain, ya disebutkan. Tetapi kalau misalnya pemberi dan penerima fidusia, pemberi dan debiturnya sama, ya hanya menyebutkan bahwa debitur dan pemberi fidusia adalah sama. Ya. Nah, ini disebutkan, misalnya debiturnya siapa. Nah, ini dengan nilai penjaminan sebesar berapa? Tadi yang nilai. Nah, ini disebut objek jaminan fidusia. Ya, ini objeknya nih, berapa? Ya.
Nah, ini dengan nilai barang jaminan sebesar berapa? Yang dijaminkan berapa? Nah, seperti itu contohnya, ya. Jadi ada nilai, ada barang, nilai, ada objek jaminan, ada nilai jaminan, dan ada kreditnya berapa, perjanjian pokoknya berapa. Itu harus disebutkan. Nah, itu salah satu contoh tentang fidusia. Ya, sekilas ini saya lihatkan. Nah, ini salah satu contoh, ada yang namanya surat kuasa. Ya, tadi untuk fidusia kita keep dulu, ya, tentang namanya jaminan yang berupa benda tetap. Ya, benda tetap tadi kan dengan akta, namanya akta pembebanan hak tanggungan. Ya, aktanya, akta pembebanan hak tanggungan itu dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, tapi kalau dalam hal APHT, akta pembebanan hak tanggungan, belum bisa dilaksanakan, itu ada yang namanya SKMHT, ya, surat kuasa membebankan hak tanggungan. Ya, kenapa pakai surat kuasa? Ya karena sesuatu hal orang tersebut tidak bisa atau belum bisa diproses APHT-nya. Jadi misalnya sertifikat yang dijaminkan tadi masih dalam proses jual beli, ya kan sertifikatnya nggak bisa dilakukan pembebanan hak tanggungan karena belum selesai proses jual belinya. Ya, maka bisa dilakukan dengan namanya SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi nanti kalau misalnya jual belinya balik namanya sudah selesai, baru bisa dipasang hak tanggungannya. Nah, untuk mengikat dalam proses jual beli, ya, karena masih dalam proses jual beli, jaminan tadi kan belum bisa diikat, belum dipasang hak tanggungan, maka dibuatkan akta namanya SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi misalnya seperti ini, si A adalah bank atau dalam hal ini kreditur, ya. B adalah debitur, tadi sudah kasusnya seperti itu. B adalah kreditur, B adalah debitur, ya. B utang ke kredit ke A sebesar 250 juta. Si B karena tidak punya jaminan, hanya punya satu jaminan, ya misalnya hanya punya yang akan yang sertifikat, berupa sertifikat yang baru proses jual beli. Ya, jadi misalnya tadi si A memberi kredit kepada si B sebesar 250 juta, jaminannya berupa sertifikat yang masih dalam proses balik nama. Jadi antara B dengan C, ya. B dan C ini melakukan jual beli balik nama, ya, berupa sertifikat hak milik nomor misalnya 1111, ya. Tetapi belum bisa diproses balik namanya, belum selesai balik namanya. Nah, maka dengan akte jual belinya tadi bisa dijaminkan dulu lebih dulu kepada si A bahwa saya ini masih dalam proses
Pak A, ya, Bang, saya ini masih dalam proses balik nama jual beli. Ini bagaimana? Ini saya jaminkan bisa enggak? Ya pasti banknya kan menyatakan bisa kalau memang sudah terpenuhi, artinya jual beli resmi, ya, dan tidak bermasalah. Nah itu pasti akan diproses. Nah nanti dengan akta jual beli tadi itu sebagai jaminan dulu, jaminan, ya. Nanti kalau sertifikat sudah jadi, nanti akan dipasang hak tanggungan. Ya. Nah, dengan adanya akta jual beli tadi, maka untuk mengikat atau supaya si bank si A tadi itu lebih artinya bisa punya kekuatan atau punya bukti untuk nantinya bisa dipasang hak tanggungan, maka si notaris, ya, dalam hal ini notaris akan membuat namanya SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan, yang dilakukan pada saat pencairan kredit tadi. Ya. Jadi nanti waktu tanda tangan antara si A dengan si B, ya, itu syaratnya B harus membawa akta jual belinya, dasarnya jual belinya tadi, ya. Nah nanti pas tanda tangan antara A dan B, si notaris akan membuat namanya SKMHT untuk supaya atau agar jual beli tadi bisa nanti setelah selesai sertifikatnya jadi atas nama si B, akan langsung dibuatkan APHT-nya, ya, tanpa menghadirkan si A maupun si B, ya, tanpa menghadirkan si debitur atau si kreditur dengan si debitur, karena dengan sudah ada namanya surat kuasa. Surat kuasa apa? Ya, surat kuasa membebankan hak tanggungan tadi. Ya, jadi surat kuasa ini dibuat untuk melindungi si kreditur maupun debiturnya. Nanti kalau sertifikat tadi sudah selesai ke atas nama B, tanpa kehadiran si A maupun si B, itu bisa langsung dipasang hak tanggungannya tentunya oleh PPAT, bukan oleh notaris. Ya, itu. Nah, SKMHT ini, ya, surat kuasa membebankan hak tanggungan ini bisa dibuat oleh dua pejabat. Ya, bisa dibuat oleh dua pejabat. Yang pertama oleh notaris. Yang kedua oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Ya. Dengan masing-masing kewenangannya, dengan masing-masing bentuknya, dengan masing undang-undangnya. Ya. Kalau yang dibuat oleh akta notaris, yang dibuat oleh notaris, SKMHT tadi, atau surat kuasa membebankan hak tanggungan dibuat oleh notaris, ya pastinya akan tunduk dengan undang-undang notaris. Tetapi kalau SKMHT dibuat oleh PPAT, ya harus tunduk pada undang-undang PPAT-nya. Ya. Jadi kalau dibuat bedanya, ya ini perbedaannya. Notaris, kembali lagi, notaris itu wilayah kerjanya satu provinsi. Ya. Kalau PPAT satu kota atau kabupaten. Jadi kalau tanahnya yang menjadi objek tadi misalnya tanahnya di Boyolali, ya. Kalau dibuat akta notaris, ya notaris dimanapun, di mana artinya satu provinsi itu bisa dibuat. Seperti contohnya di sini. Ini wilayah kerjanya seperti di slide ini ya. Ini wilayah kerjanya di Yogyakarta.
ya, di Yogyakarta. Bisa lihat di sini alamatnya ya. Ini salah satu contoh aja. Ini Yogyakarta. Contohnya ini Kabupaten Sleman. Ya. Berarti dia wilayah kerjanya hanya satu provinsi. Provinsi DIY terutama kalau di sini Jogja. Kan ini kelihatan nih, Notaris Kabupaten Sleman. Berarti wilayah kerja notarisnya hanya satu provinsi, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Berarti Bantul, ya, Sleman sendiri, Jogja itu bisa membuat namanya SKMHT-nya. Kalau saya Notaris Sukoharjo ya tidak boleh membuat SKMHT ya yang artinya saya harus membuat di provinsi ya, provinsi Jawa Tengah. Kalau ini kan di DIY ya, wilayah kerjanya, pembuatannya ya. Tetapi pemakaiannya boleh se-Indonesia. Ya, pemakaiannya loh ya. Jadi pemakaiannya boleh. Misalnya ini kan tanahnya ini di Sukoharjo. Ya. Dia notaris di Sleman, tanda tangannya di Sleman, ya boleh, nggak masalah. Tanda tangannya di Jogja, di kota Jogja boleh. Ya. Tetapi SKMHT-nya berlaku. Ya. Hanya kalau tidak berlaku itu tanda tangannya di luar Yogyakarta. Nah, itu nggak boleh. Dia tanda tangannya misalnya nih Notaris Sleman tanda tangannya di Boyolali atau di Klaten, itu nggak boleh. Ya. Oke. Jadi ini salah satu contohnya. Tadi kan SKMHT bisa dibuat dengan dua pejabat. Ya. Yang satu notaris atau yang satu PPAT. Ini contohnya yang notaris ya. Kalau yang notaris itu tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris pembuatannya. Tetapi kantor pertanahan sendiri atau dalam hal ini BPN, Badan Pertanahan Nasional, itu juga mengeluarkan blanko SKMHT bentuk versi notaris. Ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini, ya, SKMHT yang yang dikeluarkan blankonya seperti blanko dari kantor pertanahan. Ya. Tetapi kalau notaris sendiri mau membuat SKMHT dengan versi Undang-Undang Jabatan Notaris, ya boleh saja, ya silahkan. Tapi ada juga yang blanko formatnya sama dengan notaris yang dikeluarkan blanko dari BPN atau kantor pertanahan. Kalau di sini contohnya ini blanko, ini notaris yang membuat, tetapi blankonya itu sesuai dengan blanko notaris yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan atau badan pertanahan. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, ini SKMHT ya. Nah, tuh seperti contohnya seperti. Kalau akte notaris nggak ada kan gini-gini. Notaris ya, bla 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 surat kuasa ya. Ini di sini ada disebutkan ya. Hanya formatnya agak berbeda ya. Kalau notaris ya hanya hampir sama tetapi formatnya agak berbeda. Nah, kan kalau di notaris nggak ada lembar kedua, lembar pertama nggak ada ya. Yang ada salinan ya. Nah, ini contoh format notaris yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat ya. Seperti ini. Kembali lagi, jadi kalau notaris itu bisa membuat SKMHT yang formatnya sesuai dengan blanko BPN atau sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, silakan bebas. Ya.
Hanya sebetulnya sama intinya, tetapi formatnya agak sedikit berbeda. Tetapi intinya sama. Nah, terus, nah ini contohnya seperti ini. Nah, ini dari pihak banknya. Tadi SKMHT tadi adalah pemiliknya. Yang pertama adalah pemilik atau pemberi pemberi jaminan. Ini pemberi jaminan. Ya, ini pemberi jaminannya. Dengan persetujuan suaminya, ya ini adalah pihak penerima jaminan atau krediturnya. Ya, sekilas saja biar Anda tahu saja. Nah, ini di sini ada utangnya berapa? Ya, misalnya utangnya sekian. Ya. Nanti yang dijaminkan berapa? Nah, itu di situ ada. Nah, ini yang dijaminkan. Jadi nilai utangnya berapa, nilai yang dijaminkan berapa. Nah, ini sertifikatnya atau objeknya. Ini terletak di Sukoharjo. Nah, ini domisilinya kalau misalnya terjadi perselisihan. Ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Ya. Tolong di on kan semua, tolong dipoto udah, Mbak.